haudhi nabiyina, bab tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kriterianya. yakni bab bahwasanya telaga Nabi itu ada. Atau bisa juga tentang adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, haddatsani Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala haddatsana Zaidah qala haddatsana Abdul Malik ibn Umair qala sami'tu Jundaban yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ana faratukum 'ala al-hawd. Dengan sanadnya kepada Jundab, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku, kata Nabi, aku adalah orang yang mendahului kalian berada di telaga. Aku adalah yang mendahului kalian berada di telaga. Jadi Nabi SAW lebih dahulu sampai di telaga. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر جميعا عن مسعر وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الملك ابن عمير عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول قال فقلت نعم قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته يزيد فيقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول سحقا لمن بدل بعدي. Al-Hawd, Imam Nawawi dia mengatakan, qala Qadhi Iyad rahimahullah, hadithul hawdi sahihah. Hadis-hadis tentang haud ini, tentang telaga ini adalah hadis-hadis yang sahih. Kita belum membaca semuanya ya. Dari Sahih Muslim, nanti akan kita baca semuanya. Panjang dan banyak. Wal imanu bihi fardun.
beriman dengan adanya telaga Nabi ini adalah sebuah kewajiban. Tasdiqu bihi minal iman. Mempercayai dan mengimaninya ini atau mempercayai bagian dari keimanan. Karena dia adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Wa huwa ala zahirihi inda ahli sunnah. Bahwa telaga Rasulullah SAW ini sesuai dengan zahir yang disampaikan oleh Nabi. Menurut ahli sunnah. Ya apa yang dikriteриakan seperti apa ya seperti itulah gitu. Wal jama'atu la yata'awwalu wa la yakhtalifu fihi. Inda ahli sunnati wal jamaah wa huwa ala zahirihi inda ahli sunnati wal jamaah la yata'awwalu wa la yakhtalifu fihi. Menurut ahli sunnah wal jamaah, telaga Nabi itu ya seperti zahirnya apa yang disampaikan. Dan tidak ditakwil serta tidak ada perbedaan dengannya. Qala al-Qadhi, Qadhi Iyad mengatakan, wa hadithu mutawatirun naqli rawahu khalaiqun min as-sahabah. Hadis ini, hadis telaga ini adalah hadis yang mutawatir penukilannya. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang banyak. Yang mustahil kesepakatan mereka untuk bohong. Dan jumlah yang banyak itu ada pada setiap level. Yang disandarkan penukilannya itu kepada panca indera. Ra'aitu, aku melihat, atau sami'tu, aku mendengar, gitu ya. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh jumlah sahabat yang banyak. Dan ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah mutawatir. Fadzakaru Muslim min riwayat Ibnu Amr bin As. Imam Muslim meriwayatkan atau menyebutkan dari riwayat Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin As, Aisyah, wa Ummu Salamah, wa Uqbah bin Amir, bin Mas'ud, Hudzaifah, wa Harithah bin Wahab, wal Mustawrid, wa Abi Dzar, wa Thawban, wa Anas, wa Jabir bin Samurah. Ini sahabat-sahabat yang dicantumkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini nanti akan kita pelajari. Jadi Imam Muslim ini memiliki ciri khas. Dia berupaya mengumpulkan seluruh hadis-hadis yang berkenaan dengan satu tema yang dia nilai adalah sahih. Makanya kadang-kadang kita melihat berulang-ulang, sanadnya berulang-ulang, disebutkan. Matannya sama aja, tapi ketika matan yang sama ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat disebutkan. Ya, berupaya dia untuk menggali jalur dari
riwayat hadis itu. Warawahu ghairu muslimin, selain dari Imam Muslim, meriwayatkan min riwayat Abu Bakar Siddiq. Di antaranya adalah dari riwayat Abu Bakar Siddiq. Wa Zaid bin Arqam, wa Abi Umamah, wa Abdullah bin Zaid, wa Abi Barzah, wa Suwaid bin Hablah, wa Abdullah bin Sanabih, wal Bara bin Azib, wa Asma bint Abi Bakar, wa Khulah bintu Qais, wa ghairihim, dan selain mereka. Qultu, Imam Nawawi nambahkan, warahul Bukhari, Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini. Wa Muslimun aidan, Imam Muslim juga min riwayat Abi Hurairah, dari riwayat Abu Hurairah. Abu Bakar, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari riwayatnya Abu Hurairah. Wa rawahu ghairuhuma min riwayat Umar bin Khattab wa A'idh bin Umar wa akharin. Selain dari mereka berdua, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari riwayat Umar bin Khattab dan A'id bin Umar dan yang lain-lainnya. Qad jama'a dzalika kullahu al-Imam al-Hafidh Abu Bakar al-Baihaqi fi kitabih Al-Ba'ts wan Nushur bi asanidihi wa turuqihi al-mutakathirat. Imam Abu Bakar al-Baihaqi telah mengumpulkan riwayat-riwayat itu semuanya di dalam kitabnya yang berjudul Al-Ba'ts wan Nushur, berbangkit dan berkumpul, ya, hari kiamat, dengan sanad-sanadnya dan jalan-jalannya yang banyak sekali. Qala Qadi wa fi ba'd hadha ma yaqtadi kunul hadis mutawatiran. Pada sebagian yang disebutkan ini memberikan konsekuensi akan keberadaan hadis ini sebagai hadis mutawatir. Jadi saking banyaknya yang meriwayatkan, maka hadisnya adalah mutawatir. Hadis yang pertama yang kita baca, ana faratukum 'alal haud. Aku mendahului kalian berada di telaga. Qala ahlul lughah, ahli bahasa mengatakan al-farat bi fathil fa wal ra wal farid huwa alladhi yataqaddam al-waridu liyuslih lahum wal hiyad wad dalla wa nahwiha min al-umur istiqa. Farad tadi artinya adalah orang yang dahulu yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan di dalam memberikan air kepada orang yang datang belakangan. Jadi dia datang duluan mempersiapkan, ya, kebutuhan-kebutuhan orang yang akan meminum telaga itu. Wa makna faratukum 'alal haud ay sabiqukum ilaihi kal muhayyi lah. Makna dari aku mendahului kalian terhadap atau berada di telaga, ay sabiqukum ilaihi, orang yang mendahului kalian, lebih dahulu datang ke sana
untuk mempersiapkannya. Ya. Jadi yang pertama datang ke Haud itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua yang tadi, aku adalah yang mendahului kalian ke telaga. Man warada syaribah. Siapa yang mendatangi telaga itu, pasti dia minum. Wa man syariba lam yadhma abada. Wa man syariba lam yadhma abada. Siapa yang minum, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ai syariba minhu, yakni dia minum dari telaga itu. Wadham mahmuzun maqsurun kama warada bihi al-Quran al-Aziz wa huwa al-atash. Yang dia pakai hamzah belakangnya, yang juga dicantumkan dalam Al-Quran al-Aziz, yaitu al-atash, yakni rasa dahaga atau rasa haus. Jadi siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Yuqal dhami'a yadhma'u dham'an wa huwa dham'an wa hum dhamma'. Ka'atasya atashu atshan fahuwa atshan wa huwa attash. Ini dalam bentuk fi'il madhi, mudhari' dan seterusnya, ya. Qala al-qadi, qadi mengatakan adh-dhahiru hadzal hadits anna asy-syurba minhu yakunu ba'da al-hisab. Wan najati minan nar. Wa hadha huwa alladhi la yadhma'u ba'dahu. Qadhi Iyad dia mengatakan, zahir dari hadis ini, ya, dilihat dari hadis ini, ya, maka gambarannya bahwa minum dari telaga itu terjadi setelah proses perhitungan, hisab. Dan selamat dari api neraka. Yani setelah dihisab, ada orang yang masuk api neraka, ada orang yang selamat dari api neraka. Maka setelah proses ini kan sudah diputuskan siapa yang masuk, siapa yang tidak. Fahadha huwa alladhi la yadhma'u ba'dahu. Inilah yang mana tidak akan merasakan rasa haus setelahnya. Jadi tidak ada haus-haus lagi. Qadiyah juga mengatakan, waqila, ada yang mengatakan, la yashrabu minhu illa man qadira lahu salamatu minan nar. Illa man qadira lahu salamata minan nar. Ada yang mengatakan tidaklah ada yang minum dari air telaga ini kecuali orang yang mampu untuk selamat dari api neraka. Qal wa yahtamil anna man shariba minhu min hadhihi al-ummah wa qudira alaihi dukhulun nari la yu'adzabu fiha bidzama bal yakunu 'adzabuhu bighairi dhalik.
Ada lagi yang mengatakan kemungkinan bahwa siapa yang meminum air telaga ini dari umat ini, ternyata dia ditakdirkan untuk masuk api neraka. Maka dia tidak diazab di dalam api neraka dengan rasa haus. Akan tetapi siksaannya dengan cara yang lain. Ya. Karena zahir hadzal hadis ana jami'al ummati yashrabu minhu illa man irtadda wa sara kafira. Karena dari zahir hadis ini menunjukkan bahwa seluruh umat Nabi Muhammad, seluruh umat meminum air telaga ini. Kecuali orang yang murtad, sehingga dia menjadi orang yang kafir. Maka dia tidak bisa minum dari telaga ini. قال وقد قيل إن جميع الأمم من المؤمنين يأخذون كتبهم بأيمانهم ثم يعذب الله تعالى من شاء من عصاتهم. Ada yang mengatakan ya, bahwa seluruh umat-umat yang beriman mereka akan mengambil kitab catatan mereka, amalan mereka dengan tangan kanan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang dikehendaki dari orang-orang yang bermaksiat. Ya. Orang-orang yang beriman dari umat-umat ini ada imannya, tapi mungkin ada juga maksiatnya. Ketika maksiatnya lebih besar daripada atau amal dosanya atau keburukannya lebih besar daripada amalan kebaikan, maka dia terancam masuk api neraka. Kalau dia masuk dalam api neraka, ya, ini siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat maksiat ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Wa qila inna ma ya'khudhu bi yaminihi najuna khasatan. Ada yang mengatakan bahwa yang mengambil catatan amalannya itu dengan kanan itu adalah orang yang selamat saja. Qala qadi wa hadha mithlu qawli sallallahu alaihi wasallam man warida syariba. Man warada syariba. Siapa yang mendatangi telaga itu dia akan minum. Yani pasti dia minum. Hada sarihun fi anna al-waridina kulluhum kullahum yashrabuna. Ini menunjukkan dengan terangan menunjukkan bahwa yang meminumnya adalah orang yang orang-orang yang datang ini seluruhnya meminumnya. Hanya saja wa inna ma yumna'u minhu alladzina yuzadun. Yang terlarang itu adalah orang yang diusir. Ya. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man warada syarib wa man syariba lam yadma'u abada. Siapa yang minum, siapa yang mendatanginya dia pasti minum. Siapa yang minum dia tidak akan haus selama-lamanya. Lalu kata Nabi, wala yaridanna alayya aqwamun a'rifhum wa ya'rifuni. Sungguh pasti ada yang datang, sungguh ada yang datang kepadaku
sekelompok orang, aqwamun, sekelompok orang, a'rifuhum wa ya'rifunani wa ya'rifuni, aku mengetahui mereka dan mereka pun tahu dengan aku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum, lalu dihalangi antaraku dengan antara mereka. Jadi ada orang yang datang, kalau semuanya datang. Ada yang udah mau dekat, diusir dia. Dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya dia mendengar dari Yazid yaqul, dia mengatakan innahum minni, bahwasanya Nabi mengatakan ketika mereka itu diusir, Nabi mengatakan innahum minni, mereka itu dariku, katanya, umatnya Nabi Muhammad. Fayuqal, lalu ada yang mengatakan pada saat itu, innaka la tadri ma amilu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Fa'aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di, lalu aku mengatakan semoga terjauh ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menukar agama setelahku. Siapa mereka ini? Ya, di sini tadi dikatakan bahwa semuanya datang, semua yang datang minum, ternyata ada sekelompok orang yang datang tapi terusir. Ya, terusir. Wa yamna'una al-wuruda lirtidadihim. Mereka dihalangi untuk betul-betul mendekati. Ya, tadi jalannya udah mendekat, terusir. Terhalang. Apa sebabnya? Karena mereka murtad. Waqad sabaqa fi kitab al-wudu bayan hadha adh-dhud wal madhudin. Dan telah disebutkan dalam kitab al-wudu dahulu penjelasan terhalangnya dan siapa-siapa yang dihalangi. Di antara ulama menjelaskan bahwa orang-orang yang terhalang itu adalah pelaku bid'ah. Orang yang menukar ya ajaran atau menambah ajaran setelah Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam riwayat yang lain dikatakan, innaka la tadri ma hadatsu ba'dak, ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka buat baru setelah engkau meninggal dunia. Ya, maka di sini terdapat sebuah ancaman kepada pelaku-pelaku bid'ah. Ya, mungkin boleh jadi dia di dunia ini berbuat merasa bahwasanya itu adalah benar. Ya, ternyata tidak benar. Ya, di antaranya efeknya adalah dia akan terhalang dari meminum air telaga Rasulullah SAW yang mengakibatkan orang minumnya tidak akan haus selama-lamanya. Ya, sampai dia masuk ke dalam surga. Nah, mungkin pelaku-pelaku bid'ah dia mengatakan ya kan ini kan bagus dan seterusnya dengan segala bentuk argumennya. Cuma kita ingatkan aja, silahkan aja buat. Gitu. Tapi hati-hati, ada ancaman dari hadis Nabi bahwa umatnya melakukan perbuatan bid'ah,
tidak bisa minum telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat baru setelah engkau meninggal dunia. Dan ini kalau kita nasihati bahwasanya yang dilakukannya tidak ada, lalu bersekukuh dia untuk melakukannya, ya sudah kita ingatkan aja, hati-hati. Kalau tetap juga melakukan, ya khawatir nanti akan termasuk orang yang terhalang dari ya meminum telaga Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana yang sudah dikabarkan oleh Nabi, baik Bukhari dari hadis Imam Muslim, kemudian Imam Bukhari juga yang menjelaskan bahwa akan ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka tidak bisa meminum air dari telaganya disebabkan karena mereka merubah agama. Ada yang ditafsirkan bahwasanya mereka murtad. Kalau gambaran yang murtad berarti pelaku bid'ah tidak murtad. Ya. Tapi dengan lafaz yang mengatakan ahdatsu ba'dak, mereka berbuat hal yang baru setelah kamu meninggal dunia, maka ini ya baik pelaku bid'ah maupun yang murtad, dia tidak akan bisa meminum air telaga Rasulullah SAW. Maka karena itu bagi kita yang ingin minum, ya bisa mendatanginya dan minum. Ya, hendaklah kita selalu menjaga diri kita, menjaga iman kita, menjaga mutaba'ah kita. Kita mengikuti Rasulullah SAW dan tidak membuat hal-hal yang baru atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baru yang tidak ada dasarnya dari agama ini. Wallahu ta'ala alam, demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Masih banyak atau panjang perjalanan kita dalam hadis ini. Satu demi satu hadisnya kita baca dan mengambil faedah darinya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.